Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Syafebri SIPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Perkenalkan, nama saya Anissa Diwahyuni dengan NIM 07011182328019. Di sini saya akan membahas mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara. Secara umum, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Motokusumo, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti berikut. Yang pertama, sebagai asas hukum, sumber hukum merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak hukum administrasi negara, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Sebagai penunjuk hukum terdahulu, sumber hukum memberi hukum administrasi negara pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum Prancis, hukum Romawi, dan lain-lain. Sebagai sumber berlakunya, sumber hukum memberikan kekuatan yang berlaku secara formal pada peraturan hukum. Yang selanjutnya sebagai sumber dari mana kita dapat mengenai hukum, sumber hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu tulis, dan sebagainya. Dan terakhir sebagai sumber terjadinya hukum, sumber hukum menimbulkan hukum. Negara hukum. Negara hukum adalah konsep di mana segala aspek kehidupan bernegara diatur dan dijalankan berdasarkan hukum. Ciri-cirinya meliputi supremasi hukum, yaitu hukum berada di atas segalanya termasuk pemerintah, sehingga tidak ada yang kebal terhadap hukum. Yang kedua, persamaan di depan hukum. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Yang ketiga, pembatasan kekuasaan pemerintah. Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan harus bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia, konsep negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan supremasi hukum, pengakuan hak asasi manusia, dan sistem peradilan yang independen untuk menjaga keadilan. Klasifikasi negara hukum. Yang pertama ada negara hukum klasik. Negara hukum klasik muncul sebagai respon terhadap negara totaliter di mana semua kekuasaan negara terkonsentrasi di tangan satu penguasa. Tujuan dari reformasi ini adalah untuk mencegah kekuasaan absolut dan menegakkan prinsip supremasi hukum. Yang kedua ada negara hukum modern. Negara hukum klasik hanya berfokus pada undang-undang tertulis, sementara negara hukum modern mencakup hukum tidak tertulis seperti kebiasaan, norma sosial, dan prinsip moral. Peran pemerintah pun berubah, dan hanya menjaga ketertiban menjadi proaktif mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Fungsinya, landasan filosofisnya, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar moral dan etika pembentukan hukum di Indonesia. Normatif, setiap peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan demokrasi. Pancasila menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan hukum nasional, memastikan bahwa hukum mencerminkan nilai budaya dan identitas bangsa. Asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa dasar hukum yang jelas, yang berarti seseorang tidak dapat dihukum jika tidak ada aturan hukum yang mengaturnya. Segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku, memastikan setiap keputusan administrasi memiliki dasar hukum. Asas ini menjamin kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, dan membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang. Asas hukum administrasi negara. Yang pertama ada asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas keadilan, asas perlindungan hukum, asas motivasional, asas jangan mencampur adukan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, dan asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Sumber hukum material dan formal. Sumber hukum material yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi isi hukum seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan nilai-nilai moral masyarakat. Sumber hukum formal, bentuk di mana aturan hukum diatur dan diakui secara resmi, meliputi peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin. Sumber hukum dalam perspektif sosiologi dan historis. Sosiologis, sumber hukum yang berkembang dari kebutuhan, nilai, dan kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang dalam suatu komunitas. Historis, pengaruh dari sistem hukum masa lalu yang masih relevan, seperti warisan hukum kolonial Belanda yang masih menjadi dasar beberapa aturan hukum di Indonesia saat ini. Skema sumber-sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara diklasifikasikan sebagai berikut. Sumber material, yang terdiri dari faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi substansi hukum. Yang kedua ada sumber formal, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin sebagai dasar hukum yang sah. Yang ketiga ada sumber filosofis,
Pancasila sebagai dasar ideologis dan filosofis yang menjiwai seluruh sistem hukum di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.